Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Ditantang Muldoko tinju di atas ring, ICW kabur ke kandang kambing, ditulis oleh Jaya Wijaya. ICW menganggap bahwa membawa suatu permasalahan ke jalur hukum adalah pembungkaman. Mohon maaf, ini adalah pendapat paling goblok dari aktivis yang nyatanya anti korupsi tersebut. Membawa ke jalur hukum tidak membuat ICW dibungkam. Justru ICW bisa beradu bukti dengan Muldoko di pengadilan secara adil dan fair. ICW bisa bebas bacot sepuasnya menuduh Muldoko sambil membela diri di pengadilan kalau memang mereka merasa benar. Lalu, di mana dibungkamnya? Kecuali ketika ICW menuduh Muldoko besoknya udah dikarungin lalu dibuang ke sungai seperti pada zaman Soeharto, itu namanya pembungkaman. Toh setelah somasi dan ancaman akan dibawa ke jalur hukum, ICW masih bisa bacot menuduh dan ngeles seenaknya kan? Yang dilakukan Muldoko sudah sesuai dengan tata cara negara demokrasi yang adil dan beradab dalam menyelesaikan masalah. Ibarat tinju atau MMA, maka yang resmi itu dilakukan di ring, bukan di jalanan. Jadi di sini penulis melihat yang dilakukan Muldoko ibarat mengajak ICW tinju di dalam ring kalau memang merasa benar dengan tuduhannya. Di pengadilan ada wasit dan juri yang akan bertindak adil, yaitu para hakim dan jaksa yang terhormat. ICW tidak perlu takut kalau memang benar, karena ini bukan pertarungan hukum antara rakyat kecil dan anak pejabat. Seandainya benar bahwa di ranah hukum, maka ini adalah pertarungan dari dua kekuatan yang sama rata, yang sama-sama tokoh publik dan akan disaksikan jutaan rakyat Indonesia. Masalahnya apakah ICW berani menerima tantangan ini? Dari jawaban-jawaban ICW selama ini terlihat mereka berpolitik, bukan jujur ingin memberantas korupsi di Indonesia. Muldoko disuruh klarifikasi daripada melakukan somasi. Berikut tanggapan ICW ketika menjawab somasi dari Muldoko yang ternyata tuduhannya masih dugaan. Ini kan ICW tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya teknis, soal di mana dapat keuntungan, siapa memberikan keuntungan, yaitu kan sangat teknis sekali. Ini kan baru tahap dugaan, indikasi keterlibatan Pak Muldoko, ucapnya. Jadi bantahnya itu bantahan data. ICW menunjukkan data yang menunjukkan ada relasi bisnis begini berdasarkan akta pendirian perusahaan misalnya. Nah dia, Muldoko, tunjukkan yang asli yang dipunyai. Oh tidak benar, anak saya tercantum di sana. Kan gitu harusnya, tambahnya. Ini ibarat ada orang yang menuduh orang lain anak haram dari hasil selingkuhan bapaknya, lalu ketika dilaporkan ke polisi sudah memfitnah, malah mewek-mewek. Minta orang yang dia tuduh lebih baik klarifikasi daripada lapor polisi. Lah, apa yang mau diklarifikasi? Tuduhan ente aja belum terbukti. Masa menjelaskan sesuatu yang fiktif alias goib? Maka yang tepat adalah buktikan dulu tuduhan tersebut benar, agar tidak menjadi sesuatu yang goib dan fiktif. Lalu ketika tuduhan tersebut menjadi fakta, maka baru tugas Muldoko untuk klarifikasi. Dan tempat untuk melakukan semua tersebut yang paling tepat adalah di pengadilan. Ini yang disebut beban pembuktian. Tapi alih-alih berani membuktikan semuanya di pengadilan, ICW malah ingin masalah ini hanya menjadi bola liar di publik, di mana masyarakat hanya akan ribut dan saling tuduh dengan cara debat kusir tanpa arah yang jelas. Bagi penulis ini ibarat Muldoko mengajak ICW tinju di ring. ICW malah kabur ke kandang kambing. Bagi penulis, debat di luar pengadilan sama dengan bertarung di kandang kambing. Mungkin ICW berharap para kambing-kambing anti pemerintah dan kambing-kambing pro khilafah akan membela mereka karena melawan Muldoko yang satu tim dengan pemerintah. Ini membuktikan ICW berpolitik agar rakyat berprasangka buruk kepada pemerintah tanpa pembuktian, hanya berdasarkan obrolan warung kopi. Jadi di mana ICW yang katanya berkomitmen memberantas korupsi tersebut? Tapi ada satu yang ICW lupa, rakyat bukanlah sekumpulan kambing bodoh yang bisa ditipu dengan hoaks dan opini liar ala obrolan warung kopi. Seluruh Indonesia melihat dengan jelas ICW nyungsep ke kandang kambing ketika ditantang untuk membuktikan tuduhannya di hadapan hukum. Ibarat petinju, ICW begitu ketakutan bertarung di ring karena harus bertarung secara gentle dengan Muldoko. ICW lebih senang bertarung di kandang kambing agar banyak kambing-kambing anti pemerintah membela mereka dengan opini-opini liar tanpa bukti. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKS kukuhkan diri sarang pembenci, terus lihat sisi negatif Jokowi. Ditulis oleh Anto Cahaya.
Baru-baru ini puja-puji partai koalisi terhadap pemerintahan Jokowi dipandang sebaliknya dengan PKS. Dengan alasan sebagai partai oposisi, PKS melalui Mardhani Alisera mengatakan akan terus melihat sisi negatif pemerintahan Jokowi agar tidak puas diri. Begitu kira-kira narasinya. Ini buat saya sangat menarik. Sebelum kita lebih dalam masuk sesuai tema, saya mencoba mengungkap fakta agar Anda mendapat gambarannya mengapa PKS sangat konsisten sebagai oposisi pemerintah. Berkah apa yang didapat? PKS ini di wilayah-wilayah tertentu mereka mendapat tempat oleh warga. Contoh semisal Sumatera Barat, di daerah ini PKS bisa dikatakan sangat perkasa. Fakta yang dapat kita lihat Gubernur Iwan Prayitno dan kemudian Mahyaldi adalah produk-produk dari PKS. Selain PKS, ada pula Partai Gerindra yang sangat perkasa di daerah ini. Sebagai gambaran agar Anda tahu, saya mencoba memberikan data di tahun 2019 saat Pilpres. Sumber saat itu adalah lumbung suara bagi calon Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang diusung Koalisi Indonesia Adil Makmur. Berdasarkan situng KPU yang telah menghimpun 92,27 data suara Pilpres 2019 di sumber kala itu, Prabowo Sandi unggul telak dengan 68,2%, sedangkan Jokowi Amin hanya kebagian 13,8%. Terlihat sangat jomplang sekali, bukan? Maka tidak mengherankan jika partai-partai pengusung Jokowi tidak terlihat diminati di daerah ini. Dan seperti yang sudah dapat kita tebak, partai yang laris di Sumatera Barat antara lain Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Sebagai gambaran, data berikut sebagai penguat fakta suara pemilu legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019. Gerindra 19,57%, PKS 18,03%, Partai Demokrat 12,1%, PAN 11,88%, Golkar 8,5%, PPP 6%, Nasdem 4,73%, PDIP 3,71%, Hanura 3,49%, PKB 3,04%, Berkarya 2,6% dan PBB 2,21%. Sangat terlihat partai yang saat itu direpresentasikan lawan Jokowi akan memperoleh limpahan suara yang melimpah. Sebaliknya, sedang PDIP yang diidentikan Jokowi dan partai koalisi, perolehan suara sangat kecil sekali. Selain Sumbar, PKS juga cukup perkasa di Jawa Barat. Di wilayah yang terbilang padat penduduk ini, PKS bisa tembus 3 besar di Pileg tahun 2015. Sedang jawarannya Gerindra yang mengalahkan dominasi PDIP yang kedua. PKS sebagai partai oposisi tentu akan terus mengkritisi pemerintahan Jokowi. Meski untuk saat ini praktis hanya PKS dan Demokrat yang menjadi lawan politik Jokowi. Mengingat partai lainnya bergabung di koalisi pemerintah selain Gerindra yang menyusul belakangan ada pula PAN. Di situasi inilah PKS mencoba mengumpulkan suara-suara konstituen yang membenci Jokowi. Bisa menjadi berkah atau sebaliknya. Bagi mereka tidak ada sisi positif dari pemerintahan.